Assalamualaikum Ibu, perkenalkan nama saya Bidin Dewi. Di sini saya akan memberikan konseling kepada Ibu. Gimana Bu? Apakah ada keluhan? Baik. Di sini Ibu kan sudah mau pulang, jadi saya akan memberikan konseling dulu atau sedikit pengetahuan buat Ibu sebagai ibu baru. Apakah Ibu bersedia? Baik, jika Ibu bersedia, di sini saya akan memberikan konseling mengenai 3 hal, yaitu vitamin A, zat besi, dan ASI eksklusif. Yang pertama, kita akan membahas vitamin A. Apa sih vitamin A? Apakah Ibu mengetahuinya? Baik, jika Ibu belum mengetahui, saya jelaskan ya Bu. Vitamin A merupakan salah satu zat gizi yang larut dalam lemak dan disimpan dalam hati. Tidak dapat dibuat oleh tubuh sehingga harus dipenuhi dari luar. Jadi secara tidak langsung itu vitamin A nggak bisa tubuh itu nggak bisa menghasilkan sendiri. Jadi kita harus mencari makanan dari luar yang banyak mengandung vitamin A seperti itu. Vitamin A ini berfungsi dalam penglihatan, pertumbuhan, dan meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit. Mungkin yang Ibu tahu kan vitamin A itu cenderungnya ke penglihatan gitu ya. Vitamin A itu mata, untuk kesan mata, nggak cuma semata-mata itu aja. Jadi vitamin A juga berfungsi untuk pertumbuhan dan meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit. Jadi sebagai sistem imun seperti itu. Pemberian vitamin A kepada ibu itu dilakukan selama 2 kali. Yang pertama itu pada saat ibu selesai melahirkan, langsung saya kasih kapsul kan kemarin. Terus nanti ini 24 jam setelah itu ibu harus meminum lagi yang 1 kapsul itu gitu. Jadi selama ibu menjadi ibu nifas itu kita berikan 2 kapsul aja seperti itu. Pemberian vitamin A ini pada ibu nifas itu untuk meningkatkan jumlah kandungan vitamin A dalam ASI sehingga ASI-nya ibu itu lebih optimal gitu. Sumber vitamin A selain itu dapat diperoleh dari makanan-makanan seperti hati, kuning telur, ayam, minyak ikan, minyak kelapa sawit, pepaya, wortel, semangka, tomat, mangga, nangka, jeruk, dan masih banyak lagi. Ada juga bayam dan kangkung. Tanda-tandanya ibu kalau kekurangan vitamin A yaitu ada keratanisasi pada konjungtiva atau ada selaput yang menyelimuti kelopak mata. Kelopak matanya ibu yang melapisi. Terus cara mengatasinya ya itu tadi, mengonsumsi makanan-makanan yang banyak mengandung vitamin A. Tadi kan sudah saya sebutkan sumber-sumber vitamin A. Baik, seperti itu ya Bu. Lanjut ya Bu. Ibu udah paham apa belum? Ya, baik, lanjut ya Bu. Yang kedua yaitu zat besi. Apa sih itu zat besi? Zat besi merupakan suatu zat di dalam tubuh yang erat dengan ketersediaan darah yang diperlukan. Selain itu, zat besi itu berfungsi untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh dan juga mengangkut elektron di dalam proses pembentukan energi. Kalau zat besi itu kaitannya dengan anemia, karena anemia itu kan kekurangan zat besi. Apa sih itu anemia? Ya itu tadi, suatu keadaan di mana kadar hemoglobin lebih rendah dari keadaan normal. Kalau ibu nifas itu kadar hemoglobin yang normal itu kurang dari 12-11 gram persen. Jadi kita bisa mengetahui kadar hemoglobin kita ya kita perlu dites dulu. Kita nggak bisa mengetahui sendiri gitu. Terus anemia itu disebabkan karena kurang gizi, terus karena diet yang kekurangan gizi juga, terus diet yang salah, terus kehilangan banyak darah seperti ibu yang sudah bersalin itu. Kalau darah yang keluar itu kan sangat banyak, jadi ibu bisa mengatasi zat besi anemia itu dengan mengonsumsi tablet Fe.
sebelumnya pas hamil sudah mengonsumsi tablet FE ya Bu? Sudah. Sudah mengonsumsi, apakah sudah optimal mengonsumsinya? Jadi Bu Nifas itu bisa dikatakan gak optimal, bisa mengalami anemia setelah bersalin itu jika waktu hamil kan sudah diberikan tablet FE tapi tidak digunakan dengan optimal. Jadi ibunya nanti bisa mengalami itu tadi, anemia gitu. Gejalanya ya lesu, terus cepat lelah dan lemah yang berkepanjangan seperti itu. Kemudian berkaitan dengan ASI, apakah ibu sudah mengetahui apa itu ASI? Belum. Baik, jika belum, ASI saya jelaskan dulu. ASI adalah makanan atau nutrisi terbaik untuk bayi. Nutrisi yang paling baik untuk bayi itu ASI yang diproduksi oleh payudara ibu. Sedangkan ASI eksklusif adalah pemberian ASI tanpa tambahan bahan makanan atau minuman apapun pada saat bayi usia 0 sampai 6 bulan. Jadi kalau ibu di tengah jalan misalnya ibu enggak memberikan ASI atau gara-gara ibu kerja atau apa, ibu sudah memberikan ASI selama 3 bulan penuh dan kemudian 3 bulannya lagi ibu menggunakan susu formula atau selang-seling, itu dikatakan belum ASI eksklusif namanya, karena ada tambahan bahan makanan lagi, bahan makanan lain gitu. Jadi ASI eksklusif itu sangat penting bagi bayi karena banyak banget manfaat ASI eksklusif itu. Selain murah juga kan, ASI eksklusif itu kan murah ya, murah, efektif, bayinya nangis langsung dikasih ASI, jadi nggak perlu ribet nanti cari botol dulu, harus cuci botol, harus nyeduh susunya di botol. Itu kan kalau bayinya sudah nangis kan repot. Jadi langkah lebih baiknya itu memberikan ASI eksklusif gitu. Keuntungannya bagi bayi itu nutrisi yang sesuai bagi bayi, kemudian mengandung zat protektif, mengurangi kejadian karies dentis. Tahu ibu karies dentis? Karies dentis itu trongos, padahal banyak loh kejadian kayak anak kecil tapi dia itu di riwayat keluarganya tuh nggak ada yang trongos, tapi karena dia sering dikasih empeng atau botol itu dia jadi struktur giginya berubah seperti itu. Terus bagi ibu, selain itu efektif dan hemat ya, tentu saja juga ada mencegah perdarahan postpartum, terus mempercepat involusi uteri atau pengembalian uterus ke bentuk yang semula, terus mengurangi anemia juga, KB alami, terus mengurangi resiko kanker payudara. Seperti itu penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apakah ibu sudah paham? Baik, jika ibu sudah paham, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau ibu sudah paham dan tidak ada yang ditanyakan, kalau gitu saya yang bertanya ya Bu, apa sih tadi penjelasan sumber-sumber vitamin A? Baik, bagus sekali jawabannya. Berarti ibu sudah paham ya Bu ya. Terus apa sih tanda-tanda anemia? Oke, baik. Jika ibu sudah paham, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.